Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan seperti biasa di segmen 3 kali ini kita akan lihat bagaimana dinamika media sosial dan apa pula tanggapan dari netizen terkait dengan isu ini. Masih bersama dengan analis senior dari Drone Rizal Nova Mujahid. Jadi bagaimana Mas Nova? Isu ini seberapa kemudian menarik perhatian publik dan membuat publik ikut berkomentar, berbincang soal wacana pembatasan durasi jabatan ketum partai politik? Yang pasti Bram, isu ini adalah isu elit. Oke. Kalau kita lihat perbincangan nanti akan kelihatan datanya. Kalau pembahasan tentang pergantian pembatasan masa jabatan ketum 2 periode itu hanya dibicarakan oleh tokoh-tokoh yang terkait dengan politik. Jadi isu ini tidak terlalu banyak dibicarakan oleh publik di akar rumput. Begitu Bram. Oke. Sambil kita ini ya tampilkan datanya terlebih dahulu, Mas Nova. Nah, kalau kita lihat datanya, nanti Bram akan lihat bahwa perbincangan ini lebih tinggi dibicarakan di media online. Karena memang partai politik, aktor-aktor politik, KPK sendiri juga berbicara tentang ini. Pengamat juga terutama ya, berbicara tentang ini, tentang terutama sejauh apa KPK, apakah KPK bermain politik di sini? Lalu sejauh apa KPK seharusnya masuk dalam permasalahan-permasalahan yang sangat politis seperti ini? Oh, jadi arahnya ke sana? Betul. Soal positioning KPK mengapa membahas isu ini dan bukan soal substansinya? Tidak, lebih banyak berbicara tentang itu. Termasuk juga kenapa bukan KPU yang berbicara tentang masa pembatasan jabatan seperti ini. Jadi yang paling banyak membahas hal ini adalah dari aktor-aktor politik dan itu lebih banyak dikutip oleh media. Pro kontranya sangat kontras sekali, sangat keras juga diskusinya, terutama juga pengamat memberikan banyak sekali masukan. Tapi kalau di media sosial kita lihat angkanya tidak terlalu menggembirakan Bram. Di Facebook misalkan salah satu yang paling tinggi ini ada 348 mention dengan lebih dari 3.000-an interaksi. Ya. Dari 348 ini kebanyakan memang isinya kemudian bertanya, kenapa KPK mengangkat isu ini? Apa urgensinya? Apakah sudah melampaui tugas dan fungsi KPK? Hal-hal semacam itu. Lalu begitu juga di Twitter ada 600-an, pertama paling tinggi di media sosial. Sama pembahasannya. Jadi kalau kita lihat siapa saja yang berbicara itu memang kebanyakan adalah aktor-aktor, akun-akun yang hampir setiap saat lebih banyak membahas politik. Konsentrasi utama pembincangan mereka memang isu-isu politik kayak gitu. Bukan isu-isu biasa. Yang biasa ada di kolam itu artinya pembicaraannya. Baik, saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Jadi ternyata pertanyaan publik adalah soal apakah ini masuk dalam tugas dan fungsi lembaga KPK. Apa yang bisa kita baca dulu, Mas? Pertama saya mengapresiasi KPK ya. Walaupun memang ini idealnya yang merekomendasikan KPU seperti itu. Apple to apple-nya satu itu. Karena sedikit banyak isu yang menurut teman-teman tadi elitis ternyata berhasil dipublikkan gitu. Saya menarik sebenarnya lihat TikTok hampir 11 juta. Biasanya TikTok itu rendah untuk isu-isu yang sangat serius dan eksklusif seperti partai dan elitnya semacam itu. Tapi malah tinggi berbanding terbalik dengan Twitter yang hanya 155.000. Saya penasaran kenapa kok TikTok bisa sebesar itu. Karena biasanya isu politik dan elitis itu Twitter akan lebih banyak membahasnya menurut Anda? Betul, dan lebih kritis, lebih tajam. Kenapa TikToknya lebih garang nih? Kok lebih banyak mentionnya dan seterusnya. Jadi pertanyaan saya satu itu. Tapi yang jelas begini, saya percaya bahwa demokrasi itu perlu batasan, Mas Bram. Perlu diawasi. Saya teringat kata-kata Lord Acton tuh, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu punya kecenderungan untuk koruptif. Jadi harus dibatasi, harus diawasi. Kalau tidak, distorsinya akan kemana-mana. Jadi semangat itulah yang saya yakini ketika siapapun yang merekomendasikan KPK, KPU dan seterusnya ketika membawa nafas ini. Walaupun arahnya lebih besar lagi, kita mereformasi secara struktural partai politik, pelembagaannya, pendanaannya dan seterusnya. Tapi yang jelas saya mengapresiasi itu. Terus yang kedua ada ekosistem di mana hari ini di banyak survei kredibel publik kurang percaya dengan partai. Publik distrust dengan sebagian oknum-oknum kader partai. Ditambah party ID kita rendah sekali dibanding negara-negara yang demokrasinya lebih maju. Ini kan problem. Padahal partai itu adalah instrumen utama kita berdemokrasi. Ini bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara kita membuat partai lebih baik, lebih sehat, lebih baik citranya semacam itu. Karena kalau ini dibiarkan bahaya nih.
partai bisa busuk, orang lari, akhirnya apa? Ya distrust dengan sistem maupun institusi politik yang ada di tanah air semacam itu. Jadi concern saya dengan semangat yang dilakukan oleh KPK ini harapannya kita sama-sama nih memperbaiki partai dari dalam, dari luar juga. Jadi butuh semacam affirmative action untuk memperbaiki partai. Karena kalau misalkan Bang Doli yang berjuang, Bang Asilema, saya kira berat. Karena mereka dilematis juga. Yang dihadapi ketumnya sendiri kan. Bagaimana mungkin mereka bisa lantang bersuara, menyuarakan ini ketika mereka tersandera kakinya, tangannya, dan seterusnya. Menurut Anda tersandera? Iya, otomatis. Karena ini samina wa atona, kata Mbak Ria tadi kan ownership. Lo kerja di perusahaan gua, bos. Lo karyawannya, gua bosnya, kan gitu. Logikanya. Ya? Iya, logikanya Mbak Huria kan ownership kan company semacam itu. Jadi otomatis kita yang publik yang harus nolong teman-teman kader partai supaya partainya berubah, terjadi reformasi struktural yang progresif gitu. Karena kalau enggak, kapan lagi kita mulai seperti itu? Oke, Bang Ansy, tanggapan Anda? Ya, undang-undang partai politik itu kan jelas secara eksplisit menyampaikan bahwa pemilihan ketua umum dan pengurus itu kan melalui mekanisme demokratis, musyawarah mufakat dan seterusnya. Dan persis di situ saya istilahkan itulah hak politik dari kader-kader partai politik. Kalau bicara soal penentuan ketua umum, kongres di PDI Perjuangan, itu prosesnya mulai bottom up. Prosesnya mulai dari bawah sekali. Dari anak ranting, PAC, terus sampai ke atas. Dan setiap 5 tahun itu ada evaluasi. Ya, jadi dalam konteks PDI Perjuangan, mekanisme demokrasinya itu berjalan. Tentu PDI Perjuangan itu sepakat bahwa perlu pembatasan dalam sejumlah hal ya terkait dengan hal-hal ini. Tetapi yang tidak bisa dijawab oleh studi yang menghasilkan 16 rekomendasi ini, itu tidak ada korelasi positif antara pembatasan masa jabatan maksimal 2 periode ketua umum dengan upaya untuk mencegah korupsi ataupun menekan angka korupsi. Kalau dibuat pertanyaan, apa sih akar persoalan korupsi? Akar persoalan korupsi itu sebenarnya bukan karena ada ketua umum yang mimpin lebih dari 2 periode, lalu itu kemudian terjadi korupsi gila-gilaan. Bukan. Tetapi biaya politik yang tinggi. Ya. Yang kedua, tidak transparannya pengelolaan keuangan partai. Politik transaksional. Ataupun juga lembaga-lembaga penegak hukum, penindakan hukum yang mungkin belum bekerja secara optimal. Tidak ada efek jerah. Jadi ketika terjadi. Tidak ada korelasi yang pasti, ya, tidak ada korelasi yang logis dan teoritis, tidak ada korelasi yang yuridis dan tidak ada korelasi empiris. Karena kalau kita lihat, ini saya pakai tadi sebut Lord Acton. Saya mau pakai yang namanya Karl Popper nih. Dia bukan bicara soal verifikasi, dia bicara soal falsifikasi. Falsifikasi itu begini. Secara metodologi. Singkat, Bang. Apakah ketua partai yang memimpin lebih dari 2 periode itu pasti melakukan korupsi? Buktinya tidak ada. Pak Prabowo tidak korupsi, Pak SBY tidak korupsi, Pak Muhaimin tidak korupsi, Ibu Mega tidak korupsi. Justru yang terjadi, yang melakukan korupsi yang saya sebut 5 tadi, itu yang memimpin di bawah 2 periode. Jadi kalau bicara transparansi keuangan, audit independen, rekrutmen yang memenuhi prinsip selektif dan kualitatif, lalu sekolah partai ada kurikulum, ada silabus, itu PDI Perjuangan udah lakukan semua. Saya hari ini ada di sini, itu mulai betul dari bawah, dari proses kaderisasi. Baru kemudian bisa terpilih 2 periode jadi anggota DPR RI dan bisa diajukan sebagai calon gubernur. Jadi bukan instan, bukan ujuk-ujuk. Dan semua ini dilakukan di PDI, bahkan sampai PDI mendapatkan ISO, itu karena kepemimpinan visioner dan transformasi dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu refleksi kami. Tentu Partai Golkar, PKS punya jalan lain. Dan itu adalah bagian dari kedaulatan, independensi, dan kemandirian dari partai politik. Karena ingat, ini bukan lembaga negara. Ya, tetapi ini betul, ini adalah lembaga publik, tetapi organisasi masyarakat sipil di mana mereka harus punya otonomi untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Baik, saya tangkap Bang Sutana. Mas Agung. Ya, saya melihat ya lagi dan lagi isu ini membuat partai itu menjadi barang publik. Ya walaupun ada batasan-batasan khusus. Karena
Karena dia menentukan banyak hal, Mas Bram. Dia bisa menentukan capres-cawapres siapa, sampai gubernur BI siapa. Artinya kan ini harus benar-benar bagus. Saya teringat, saya lupa hadis atau apa, dalam bagian tubuh manusia itu ada satu organ, kalau dia bagus, bagus seluruh tubuhnya. Tapi kalau dia rusak, rusak seluruh tubuhnya. Namanya hati, Mas. Heart gitu. Ya. Nah, demokrasi bakalan bagus atau enggak itu tergantung partainya. Partai itu masalah, tapi juga solusi bagi negeri ini. Jadi saya merasa kita sudah mempercayakan partai ini selama ini tanpa ada periodisasi. Tapi ternyata korup gitu loh. Mungkin PDIP enggak, tapi ini kan nggak bisa digeneralisasi, yang lain juga enggak. Karena ada banyak kasus. Tapi kalau contohnya Bang Ansy tadi kan ternyata paling tidak contoh Bang Ansy, 5 itu adalah yang tidak sampai 2 periode. Iya, ini kan kasuistik 5. Tapi kan partai ada banyak. Nggak bisa digeneralisasi semuanya imun seperti PDIP. Kita harus ngomong bernegara, berbangsa, sistematis gitu. Kalau hanya PDIP kita gantungkan, itu sama halnya kita bergantung sama ketum lagi, sama person lagi. Nggak bisa negeri ini dibangun atas nama satu per orang, 1-2 kepentingan saja. Saya berharap kita berpikir sistematis, holistik, untuk semua partai agar bersih, agar bagus. Gimana caranya supaya semuanya paham. Jadi itu aturan perlu atau tidak? Sangat perlu kalau buat saya. Ini pintu masuk mereformasi secara total partai politik kita. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Kita akan bergeser ke slide kedua terlebih dahulu. Teman-teman produser, tolong digeser tren percakapan. Silakan, Mas Nova. Jadi kalau kita lihat trennya, pembahasan tentang ini kan dimulai ketika ada presentasi dari KPK di DPR pada tanggal 17. Kita lihat trennya itu datar saja, tidak ada pembahasan yang cukup menarik sebenarnya. Mulai tinggi pada 22 April ketika media membahas ini dan menggarisbawahi tentang pembatasan jabatan 2 periode itu. Baru kemudian publik merespon selama 2 hari berturut-turut, 23, 24. Pada kebanyakan publik memang mengatakan, oke, ini usulan yang bagus. Banyak juga yang bicara, kenapa KPK yang bicara tentang hal ini dan seterusnya. Pada tanggal 25, 26 dan hari ini, pembahasan lebih ke arah kualitatif, lebih ke substantif. Misalkan tentang tadi yang sudah disampaikan Bang Doli. Ini kan substansinya adalah tentang transparansi, substansinya adalah tentang regenerasi dan sebagainya. Kenapa itu KPK berbicara, kok arahnya ke sana? Sampaikan saja kalau ini masalah itu kayak gitu. Jadi lebih banyak ke arah substansi. Lalu juga bergeser ya pembahasan. Bergeser, pembahasan publik bergeser. Lalu juga apakah partai politik yang ada selama ini sudah melakukan reformasi, sudah berubah menjadi modern dan seterusnya dan seterusnya. Kajian-kajian atau diskursus yang lebih mendalam itu terjadi 25, 26 dan 27 Bram. Oke, baik. Saya ke Mbak Saira dulu. ICW melihatnya seperti apa? Kemana kemudian isu ini bisa akan bergulir begitu Mbak? Iya, pertama saya ingin echoing teman-teman yang lain terlebih dahulu bahwa ini jadi salah satu pintu masuk tapi bukan jadi solusi tunggal. Bukan satu-satunya obat begitu ya untuk mengatasi persoalan hari ini yang mana salah satunya adalah korupsi. Terlebih ketika tadi Bang Ansy menyatakan beberapa kasus gitu ya, beberapa contoh kasus yang perlu kita ingat ketika berbicara soal korupsi ini bukan lagi berkaitan dengan kasus individual tetapi juga jejaring yang terbentuk darinya. Dan jejaring patronase yang bisa melanggengkan praktik koruptif ya salah satunya bisa muncul dari kekuasaan yang tidak dibatasi. Dan disitulah mengapa kita menjadikan bahwa bahasan pembatasan durasi jabatan ketua umum partai ini jadi penting untuk dibatasi karena dengan adanya pembatasan maka tentu akan ada mekanisme kontrol yang lebih baik. Di satu sisi ketika tadi Bang Ansy juga menyatakan ada putusan MK ya Bang tahun 2025 yang mana MK memang di situ menolak permohonan seorang advokat yang menguji ketentuan dalam undang-undang parpol berkaitan pembatasan masa jabatan ini, kita tidak bisa lantas serta-merta mengartikan bahwa artinya diskursus untuk menjadikan atau membahas pembatasan masa jabatan ketua umum partai itu tertutup atau tidak bisa dilakukan lagi. Betul. Karena kalau kita baca putusan MK-nya secara keseluruhan, di situ salah satu pertimbangan MK adalah mengapa ini tidak bisa mengapa permohonan tersebut ditolak ya karena logika hukum yang disandingkan oleh pemohon yang digunakan adalah menyandingkan jabatan ketua umum partai dengan jabatan organisasi advokat yang kemudian itu dianggap tidak relevan begitu ya oleh mahkamah. Tapi saya rasa ruang diskursus untuk membuka pengaturan terhadap pembatasan ketua umum partai itu masih sangat diperlukan begitu ya. Terlebih ketika itu tadi korupsi, ketika tadi dibicarakan bahwa yang banyak melakukan korupsi itu justru ketua umum dengan periode yang bahkan tidak lebih dari 2 periode. Lagi-lagi bukan artinya ketika ada ketua umum partai yang dia menjabat
lebih dari 2 periode serta merta akan melakukan korupsi? Tentu tidak juga begitu. Tapi kita harus melihat potensi yang bisa terjadi dari situ dan bagaimana ekosistem politik kita hari ini mensupport praktik yang demikian. Kalau tadi banyak disinggung soal hari ini ada ART partai memang sudah mengatur bahwa mekanisme pemilihan ketua umum dilakukan secara demokratis. Tapi kita lihat dong praktek yang sesungguhnya. Demokratis yang hari ini dipertontonkan oleh partai politik adalah demokratis dengan menyediakan mekanisme tahunannya. Ada kongresnya, ada muhtamarnya, ada kongresnya begitu ya, ada musyawarahnya begitu. Tapi kecenderungannya adalah ini hanya lebih untuk menobatkan ya incumbent yang sebelumnya juga sudah menjabat gitu. Pada akhirnya tidak terbuka ruang yang cukup lebar untuk membuka generasi-generasi yang baru, kader-kader yang sudah melewati sejumlah proses pendidikan politik untuk bisa ikut berkontestasi di dalamnya. Kita hanya melihat prosesnya saja, ada pemilihan, tapi kecenderungannya ya untuk memilih kembali pimpinan atau ketua umum yang sudah menduduki jabatan sebelumnya. Dan pasti akan sangat sulit kalau misalkan ada ketua umum yang lebih bahkan dari 2 periode atau bahkan sudah puluhan tahun menjabat kemudian disandingkan dengan kader lain yang baru memulai begitu. Maka disinilah kompetisi yang tidak fair tersebut di dalam internal partai. Jadi itu masih menjadi kunci ya menurut Anda, Mbak Sher? Betul. Baik, kami tangkap pesan Anda. Kita bergeser ke slide ketiga terlebih dahulu. Ini yang menarik, Bram, menurut saya. Positif ternyata lebih besar. Ya, jadi meskipun banyak yang mempertanyakan kenapa KPK yang mengangkat tentang hal ini, tapi publik secara umum mendukung KPK mengangkat isu ini karena isu ini rupanya perlu juga disampaikan. Meskipun kayaknya kurang tepat dilakukan oleh KPK, tetapi publik mengangkat isu ini dan bilang ya harusnya partai politik itu atau setidaknya lebih dari 53% bilang harusnya partai politik melakukan hal-hal seperti pembatasan ketua jabatan untuk tujuan regenerasi dan seterusnya. Termasuk juga ketakutan bahwa ini akan menjadi terlalu mengakar gitu dan itu tidak terlalu baik. Publik menilai seperti itu. Lalu juga yang paling banyak juga disampaikan adalah terutama oleh kalau kita lihat akun-akunnya ya siapa yang terlibat dalam percakapan. Ini adalah akun-akun yang kebanyakan aktif di partai-partai yang cukup dinamis atau yang masih baru. Itu banyak sekali yang mengatakan masa jabatan ketua partai harusnya dibatasi tidak lebih dari 2 kali. Jadi artinya aktor politik pun ikut berkomentar di situ ya? Berkomentar, kuat sekali komentar-komentarnya. Dan kalau kita lihat yang paling banyak membantah, paling banyak yang tidak sepakat dengan ini adalah Instagram. Jadi di Instagram itu isinya kalau kita lihat lebih dalam lagi siapa saja yang berbicara sebenarnya kebanyakan adalah kalau kita bahasanya itu ini adalah ring kedua di medsos yang menjaga reputasi satu partai tertentu. Misalnya begitu. Jadi kebanyakan yang berbicara adalah yang seperti itu. Yang memang tiap hari berbicara tentang partai politik, berbicara tentang situasi politik di Indonesia. Dan ketika mereka berbicara tentang isu ini, mereka kebanyakan menolak itu. Argumentasinya saya kira, tapi perlu disampaikan. Argumentasinya saya kira bagus-bagus juga. Bahwa seperti yang tadi disampaikan juga, emang ada partai politik yang ketuanya lebih dari 2 periode dan terkena korupsi, melakukan korupsi. Saya kira itu perlu jadi pertimbangan juga. Baik. Kita geser ke slide terakhir. Lalu kalau kita lihat emosi percakapannya, Bram. Yang pertama tentu saja bahagia, senang isu ini diangkat. Tetapi saya ingin melihat 2 emosi yang cukup menarik adalah anger dan trust. Marah karena sebenarnya marahnya itu pada kenapa isu ini baru diangkat sekarang. Harusnya isu ini diangkat jauh lebih awal daripada sekarang. Lalu trustnya itu sebenarnya pada trust negatif atau distrust. Negatif pada siapa? Pada partai politik. Mereka nggak percaya partai politik bisa melakukan regenerasi, bisa lebih transparan dan sebagainya. Tadi disampaikan juga kan. Ini kebanyakan disampaikan di media sosial TikTok juga. Kebanyakan ada di kolom-kolom komentar. Kalau menjawab pertanyaan Mas Agung tadi, kenapa kemudian TikTok bukan Twitter yang biasanya riuh dengan bahasan politik? Saya lihat di TikTok itu, Bram, sebenarnya anak TikTok ini kebanyakan anak muda ya. Sebenarnya anak muda itu lebih suka berbicara tentang politik dengan
dengan narasi yang lebih ringan. TikTok itu kan ringan sekali. Jadi kalau di Twitter itu berat sekali. Facebook itu biasanya analisanya panjang. Sedangkan TikTok itu kan bahasanya ringan, video pendek dengan durasi kurang dari 1 menit, dan disampaikan dengan gaya bahasa yang kadang-kadang emosional, tetapi nilainya bisa dipahami dengan sangat cepat oleh pemirsanya. Jadi itu yang membuat TikTok menjadi dianggap lebih efektif untuk generasi sekarang, begitu ya? Oke, saya ke Bang Doli kalau begitu. Ternyata distrustnya cukup besar tapi ke partai politik, Bang. Apa tanggapan Anda, Bang? Pertama, saya berharap nggak ada lagi pengulangan kita diskusi membandingkan apple to apple dari partai 1 ke partai 2 dikaitkan dengan soal isu korupsi. Karena kita punya cerita juga soal itu gitu loh. Iya kan? Masing-masing. Ya, kenapa kalau bicara tentang Golkar misalnya, ya dari puluhan ketua umum yang sudah ada, ya baru 1. Dan itu kita bisa cerita juga ceritanya kenapa, sebabnya gitu. Soal power play macam-macam gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi udah disinggung sebetulnya. Kenapa menurut saya ini bagus? Karena buat saya dan teman-teman dulu kami di Komisi 2 ini jadi blessing. Kita sudah merekomendasikan 6 tahun yang lalu agar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik itu juga harus disempurnakan bersama dengan Undang-Undang Partai Politik gitu ya. Nah, salah satu pertimbangannya adalah kalau kita lihat survei, setiap ada survei tentang institusi yang ada di Republik ini, itu 2 terbawahnya itu lagi-lagi partai politik sama DPR. Gitu. Nah, kita yang sekarang menjadi aktivis partai politik yang di DPR, ya kan resah juga. Kita mau buat sebagus apapun gitu ya. Mau sebaik apapun prestasi kita, faktanya kalau disurvei 2 institusi ini yang itu bagian dari distrust tadi itu. Nah makanya oleh karena itu menurut saya memang kita nggak bisa lagi tinggal diam, membiarkan situasi lingkungan kemudian perkembangan partai politik kita seperti sekarang harus lebih maju gitu. Nah salah satunya itu ada tadi isu pelembagaan partai politik. Bagaimana kalau partai politik itu ya, ada teori Randall dan Fasan itu kan ada 4 pendekatannya. Ya dimensi sistem, dimensi kemandirian, kemudian soal nilai, yang keempat reifikasi. Jadi intinya adalah bagaimana supaya partai politik kita itu bisa terlembaga dengan baik. Kalau dia dikelola secara modern, ada proses keniscayaan dalam proses kaderisasi, ada hadir selalu terkoneksi dengan rakyatnya gitu ya. Nah ujungnya nanti soal political party ID. Oke Bang, gitu loh. Tahan dulu. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan masuk dalam breaking news berikut ini.